ia tidak bisa membunuh Parikesit karena di situ Parikesit tadi dilindungi oleh para Pandawa. Penjagaannya sangat ketat itu tadi, dan hal tersebut membuat Mukertiwindu tadi marah. Dia marah, mengira bahwasannya Dayaswilo tadi tidak mempunyai nyali, istilahnya tidak berani lah. Dayaswilo tadi akhirnya diceritakan dibunuh sendiri oleh si Kertiwindu itu tadi. Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan kali ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran apa saja lakon yang ada di dalam epos tersebut. Mari kita tanyakan ke Mas Gurit. Nah, selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Kemarin Mas Gurit sempat menyinggung tentang cerita kelahiran Raden Parikesit. Ya, benar sekali. Nah, saya masih penasaran Mas, ada lakon apa yang menceritakan tentang cucu Arjuna itu? Oh ya Mas Bayu. Nah, setelah kemarin juga kita membahas tentang kelahiran dari Parikesit kemarin, dan juga Parikesit pada saat bayi berhasil membunuh orang yang akan menyakitinya, yaitu Aswatama kemarin. Nah, kali ini saya akan bercerita membahas tentang lakon Parikesit yang dadi ratu Mas Bayu. Parikesit dadi ratu. Nah, lakon tersebut dimulai ketika para Pandawa pada saat sepakat yang akan menggantikan Puntadewa menjadi raja di negara Astina, yaitu si Parikesit, anak dari Abimanyu, cucune si Arjuna itu tadi Mas Bayu. Namun diceritakan pada saat itu si Parikesit itu tadi dia sedih karena pada saat itu diceritakan Parikesit tadi belum siap. Karena dia masih muda, dia belum siap untuk menjadi raja di negara Astina itu tadi. Namun pada saat itu oleh Punakawan, ada Semar Gareng Petruk di situ mengatakan bahwasanya Parikesit harus berani. Dia harus memiliki watak yang berani, memegang tampuk kekuasaan di negara Astina, karena yang patut meneruskan dari Pandawa itu tadi, meneruskan tahta dari Pandawa itu tadi hanyalah si Parikesit itu tadi Mas Bayu. Nah, di situ diceritakan Parikesit itu tadi oleh Semar diminta untuk mencari petunjuk, diutus untuk bersemedi lah, istilahnya seperti itu. Nah, di tempat lain di negara yang namanya negara Trajutrisno, pada saat itu anak dari Prabu Bomo Naroko yang bernama Prabu Sawarga tadi diceritakan ingin menuntut balas atau ingin membalas dendam atas kematian ayahnya itu Prabu Bomo itu tadi yang terbunuh oleh Prabu Kresna, yaitu kakek sendiri oleh si Prabu Sawarga itu tadi. Nah, di situ Prabu Sawarga tadi tekadnya sudah bulat. Dia walaupun musuhnya tadi kakek sendiri yaitu Prabu Kresna itu tadi, di situ istilahnya dia tidak akan mundur, dia ingin tetap membalas dendam atas kematian Prabu Bomo Narokosuro itu tadi. Akhirnya dia berangkat menuju ke negara Astina itu tadi untuk istilahnya membalas dendam kepada si Prabu Kresna itu tadi Mas Bayu. Nah, di situ diceritakan di negara Astina Prabu Puntadewa tadi kebingungan. Dia kebingungan, dia sedih karena mendekati waktu di mana Parikesit akan diwisuda itu tadi. Parikesit tadi malah pergi dari negara Astina, tidak pamit, dan juga si Arjuna itu tadi juga pergi Maindra dari Projo dari negara Astina itu tadi. Hal tersebut membuat para Pandawa dan yang lain-lain tadi bingung bagaimana wes kadung istilahnya sudah menyebar undangan, sudah mengabarkan bahwasanya
Parikesit akan diwisuda menjadi ratu itu tadi kok malah tidak ada, malah pergi dari negara Astina. Nah, di situ Kresna itu tadi bersedia untuk mencari keberadaan Parikesit dan Arjuna itu tadi, Mas Bayu. Nah, sebenarnya Parikesit itu ada di mana, Mas? Pergi kemana gitu? Nah, di situ diceritakan Parikesit itu tadi setelah diutus Semar Semedi tadi diceritakan Parikesit itu tadi bersemedi. Dia bersemedi bertapa, mencari ketenangan batinnya dan meminta petunjuk apakah dia mampu untuk menjadi raja di negara Astina. Bertapa, ya bertapa di hutan namanya hutan Polosoro itu tadi. Nah, diceritakan pada saat itu saat Parikesit bertapa itu tadi, di situ dia pastinya mendapat cobaan, mendapat godaan, yaitu dia ditubruk oleh hewan buas dari hutan tersebut. Di situ ada hewan macan, ular dan lain-lain. Terjadilah perkelahian di antara Parikesit tadi melawan hewan-hewan buas di hutan tersebut. Nah, Parikesit pada satu kewalahan itu tadi lalu dia manteng semedi seperti itu, lalu tiba-tiba keluarlah sebuah kekuatan dari Pangaribowo dari dalam tubuhnya itu tadi hingga membuat hewan-hewan buas tadi terpental dari jauh itu tadi dan berubah menjadi pusaka, Mas Bayu. Nah, Arjuna ternyata pada saat itu datang menemui cucunya itu tadi sambil membawa pusaka tersebut, malihannya dari macan-macan itu tadi, hewan-hewan itu tadi. Nah, ternyata pusaka tersebut akan diberikan Arjuna kepada cucunya tersebut, Parikesit itu tadi. Nah, di situ Arjuna pada saat itu memberikan pencerahan juga kepada si Parikesit tadi, memberikan nasihat kepada cucunya tersebut agar jika nantinya ia menjadi seorang raja itu tadi dia harus menetepi istilahnya harus menetepi Darmaning menjadi seorang raja itu tadi. Nah, ada sangit yang mengatakan Arjuna itu tadi juga memberikan nasihat tentang wejangan ilmu Astobroto itu tadi, watak yang harus dimiliki seseorang jika harus ingin menjadi raja itu tadi, Mas Bayu. Nah, setelah itu akhirnya datang Kresna pada saat itu datang berhasil menemukan keberadaan Arjuna dan Parikesit itu tadi. Nah, Kresna pada saat itu mengatakan bahwasanya Puntadewa itu tadi sedih. Puntadewa tadi sedih, bingung atas kepergian mereka berdua itu tadi. Nah, Kresna pada saat itu mengajak si Parikesit dan Arjuna itu tadi untuk kembali ke negara Astina di situ, Mas Bayu. Nah, diceritakan pada saat itu akhirnya Arjuna dan juga Parikesit kembali ke negara Astina itu tadi. Nah, akhirnya diceritakan si Prabu Sawarko, pasukan Prabu Sawarko tadi bertemu dengan prajurit negara Astina. Akhirnya singkat terjadilah peperangan di situ, di antara kedua negara itu tadi. Akhirnya di situ si pasukan dari Prabu Sawarko tadi kalah. Kewalahan pasukan dari negara Trajutrisna tadi kewalahan. Nah, di situ akhirnya si Prabu Sawarko sendiri akhirnya dia maju ke depan menjadi seorang senopati dan terjadilah peperangan di situ. Prabu Sawarko itu tadi melawan si anak dari Gatotkaca yang bernama Raden Sasikirono, Mas Bayu. Jadi anaknya si Gatotkaca bernama Sasikirono itu. Terjadi Raden Sasikirono tadi akhirnya terjadi peperangan di situ, peperangan sengit di antara Prabu Sawarko dengan Raden Sasikirono itu terjadi peperangan. Di situ Prabu Sawarko itu tadi akhirnya berhasil dipikut oleh Sasikirono dan akan dibunuh di situ. Namun pada saat itu Kresna datang memisahkan si Prabu Sawarko itu tadi dengan si Raden Sasikirono tadi dan mengatakan bahwasanya Sawarko tadi adalah anak dari Prabu Bomo yang berarti masih saudara dari para Pandawa itu tadi. Nah, Prabu Sawarko pada saat itu meminta ampun, dia mengurungkan niatnya untuk membunuh si Kresna untuk membalas dendam itu tadi. Dan Kresna pada saat itu juga menceritakan tentang kejadian yang sebenarnya terbunuhnya Prabu Bomo itu tadi, Mas Bayu. Oh, jadi tadi Prabu Sawarko tidak jadi membunuh Prabu Kresna ya, Mas? Ya, benar sekali. Nah, lalu apakah Prabu Kresna mengampuni, Mas? Oh iya, Prabu Sawarko itu. Iya, iya. Sebelum Mas Guri cerita lebih lanjut, silahkan diminum dulu. Gimana, Mas? Apakah Prabu Kresna mengampuni saat itu? Nah, di situ diceritakan Pak Prabu Kresna tadi mengampuni niat jahat yang akan dilakukan oleh cucunya sendiri itu tadi. Kresna mengampuni dan di situ dia juga menjelaskan tentang kematian Bomo yang sebenarnya itu tadi. Nah, hal tersebut membuat si Prabu Sawarko akhirnya dia lilih hatinya, dia akhirnya
ingin bersama-sama bergabung dengan para Pandawa itu tadi, Mas Bayu. Nah, akhirnya diceritakan di tempat lain tadi, ternyata anak-anak dari Kurawa yang masih hidup itu tadi tidak terima. Jadi anak-anak Kurawa yang masih hidup tadi tidak terima dan akan membalas dendam kematian dari orang tuanya itu tadi, dari anak-anak Pandawa yang anak-anak Kurawa yang masih hidup tadi adalah anak dari Sengkuni. Itu tadi bernama Raden Kertiwindu. Jadi anak Sengkuni bernama Raden Kertiwindu, juga anak dari Dursasana yang bernama Prabu Dursasubala, dan juga anak dari Aswatama yang bernama Raden Dahyang Swela itu tadi. Dia istilahnya bersatu untuk menghimpun kekuatan, membalas dendam atas kematian orang tuanya itu tadi kepada para Pandawa di situ, Mas Bayu. Jadi ternyata anak-anak dari para Kurawa itu masih ingin balas dendam atas kekalahan para Kurawa ya. Benar sekali, Mas Bayu. Nah, lalu bagaimana cara mereka untuk balas dendam, Mas? Nah, di situ anak dari Sengkuni yaitu Raden Kertiwindu itu tadi memiliki cara antara lain dia untuk menghimpun kekuatan yang lebih besar itu tadi. Si Kertiwindu tadi akan menghasut adipati dari negara Pancala yang masih cucune dari Puntadewa bernama Raden Poncokusumo. Jadi cucune Puntadewa bernama Raden Poncokusumo itu tadi akan dihasut oleh si Kertiwindu itu tadi agar tidak bisa rukun dengan saudara-saudara lainnya, istilahnya ingin supaya si Poncokusumo itu tadi membelot, istilahnya seperti itu, Mas Bayu. Dan si Dursasubala dan juga anak dari Aswatama yaitu Dahyang Swela tadi diutus untuk membunuh calon raja negara Astina yaitu si Parikesit itu tadi, Mas Bayu. Jadi itu ya, Mas, taktik yang dilakukan oleh Kertiwindu. Benar sekali, Sengkuni. Benar sekali, Mas Bayu. Nah, Kertiwindu diceritakan akhirnya dia datang ke negara Pancala tadi dan mengatakan bahwasanya mengaku dia bahwa adalah anak Sengkuni. Di situ Kertiwindu tadi mulai menghasut Poncokusumo dan mengatakan bahwasanya yang seharusnya menjadi raja di negara Astina itu tadi adalah keturunan dari Prabu Puntadewa. Nah, yang keturunan Puntadewa karena si Puntadewa tadi memiliki anak Poncowolo yang kemarin dibunuh oleh Aswatama, dan juga akhirnya si Poncowolo memiliki anak yang bernama Poncokusumo itu tadi, dan seharusnya yang menjadi raja di negara Astina itu tadi adalah si Poncokusumo, keturunan si Puntadewa, bukan malah si Parikesit yang notabene dia adalah anak dari Arjuna itu tadi, Mas Bayu. Lalu apakah si Poncokusumo berhasil terhasut oleh anak Sengkuni itu, Mas? Nah, di situ diceritakan Poncokusumo itu tadi karena masih muda, istilahnya masih labil itu tadi, dia lalu termakan omongan si Kertiwindu itu tadi. Dia termakan, dan di situ diceritakan Poncokusumo marah, dia lalu mengerahkan pasukannya tadi untuk membalilo ke negara Astina itu tadi, Mas Bayu. Nah, Kertiwindu akhirnya senang, dia berhasil, caranya tadi berhasil. Di situ lalu dia menemui si Dursasubala dan si Dahyang Swela itu tadi, dan di situ apakah menanyakan tentang bagaimana berhasil membunuh Parikesit. Nah, di situ Dahyang Swela tadi mengabarkan ia tidak bisa membunuh Parikesit karena di situ Parikesit tadi dilindungi oleh para Pandawa, penjagaannya sangat ketat itu tadi, dan hal tersebut membuat Kertiwindu tadi marah. Dia marah, mengira bahwasannya Dahyang Swela tadi tidak mempunyai nyali, istilahnya tidak berani lah. Dahyang Swela tadi akhirnya diceritakan dibunuh sendiri oleh si Kertiwindu itu tadi. Oh, jadi Dahyang Swela dibunuh sendiri ya? Dibunuh sendiri Kertiwindu. Benar sekali, dibunuh sendiri, dan diceritakan akhirnya Poncokusumo itu tadi, itu diceritakan Poncokusumo mengamuk. Dia mengamuk di negara Astina, mengalahkan beberapa prajurit dari Pandawa itu tadi. Nah, dan akhirnya pada saat itu Sasi Kirono, anak dari Gatotkaca tadi, mengamarkan kepada para sesepuh yang pada saat itu setelah mengadakan acara wisudan Parikesit menjadi raja itu tadi. Jadi di situ pada saat setelah Parikesit dijadikan raja itu tadi, Sasi Kirono tadi datang menghadap para sesepuh itu tadi dan mengatakan bahwasanya Poncokusumo itu tadi marah, tidak terima yang menjadi raja di negara Astina adalah si Parikesit itu tadi. Nah, lalu bagaimana reaksi Puntadewa, Mas, kakek dari Poncokusumo itu? Nah, di situ diceritakan Puntadewa tadi merasa malu karena keturunannya tadi Poncokusumo tadi malah berbuat seperti itu, membuat onar itu tadi. Nah, Poncokusumo di situ diceritakan Puntadewa lalu menemui Poncokusumo, dan di situ Poncokusumo itu tadi diceritakan dinasihati. Dia dinasihati oleh Puntadewa karena di situ Poncokusumo tadi sudah kurang ajar, istilahnya seperti itu. Nah, Puntadewa di situ lalu menasihati cucunya itu tadi dan menceritakan kejadian yang sebenarnya itu tadi, mengapa dia harus mewisuda si Parikesit itu tadi. Dan di situ akhirnya Poncokusumo tadi sadar. Dia sadar akan kesalahannya dan dia mengatakan bahwasanya dia dihasut
dia dihasut oleh anak dari Sengkuni yang bernama Kertiwindu itu tadi. Nah, Bima mendengar tersebut segera mengejar si Kertiwindu tadi, dia mencari keberadaan, dan di situ akhirnya bertemu dengan si Kertiwindu tadi, dan di situ akhirnya Bima itu tadi membunuh anak dari Sengkuni yang bernama Kertiwindu juga, dan juga si Bima itu tadi juga membunuh anak dari Dursosana yang bernama Dursosubala itu tadi juga dibunuh karena dia ingin istilahnya membelani si Kertiwindu yang telah mati dibunuh Bima itu tadi. Jadi anak dari Sengkuni, Kertiwindu dan Dursosubala tadi tewas di tangan Bima itu tadi, Mas Bayu. Dan di situ akhirnya si Prabu Sawarka dan si Poncoksumo ikut ke rombongan para Pandawa nyekseni si Parikesit Jumenengan menjadi raja di negara Astina itu tadi. Mungkin itu Mas Bayu sanggit yang saya ketahui tentang lakon Parikesit dadi ratu itu tadi, mungkin seperti itu Mas Bayu. Ya, terima kasih ya Mas Gurit atas kisahnya tadi. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Ya. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Gurit tentang Parikesit menjadi ratu. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan untuk kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap ikuti video kami selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara.